Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masih membicarakan tentang perang Uhud. Kemarin kita sudah menjelaskan muqaddimah, permulaan daripada perang Uhud, dan kita masuk pada poin kedua, kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dasar yang mendorong pasukan Quraisy kembali berperang setelah kekalahan di Badar adalah karena balas dendam. Terlampau banyak keluarga mereka yang meninggal di perang Badar, bahkan bukan hanya keluarga yang mati dan juga yang tertawan, bahkan para pembesar mereka juga banyak gugur di perang Badar. Salah satunya adalah Abu Jahal. Makanya kemudian mereka ingin berperang habis-habisan, mengerahkan seluruh daya kekuatan mereka dan mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menyerang kota Madinah. Nah, kemudian mereka sepakat bahwa komando pusat dipegang oleh Abu Sufyan ibn Harb. Dan Abu Sufyan ibn Harb salah seorang pimpinan Quraisy yang sangat disegani, walaupun belakangan akhirnya masuk Islam juga ketika terjadi Fathu Mekah. Bahkan keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja pertama dalam Islam dalam kekuasaan Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga dipilihnya komando pasukan adalah Khalid ibn Walid, dan Khalid ibn Walid juga di sini sebelum masuk Islam. Karena belakangan Khalid ibn Walid setelah 20 tahun lewat Islam, baru dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Jadi selama Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, hidayah tidak kunjung sampai kepada Khalid ibn Walid. Bahkan saat Rasul hijrah setelah 7 tahun pun Khalid ibn Walid belum tergerak. Baru setelah di tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum wafatnya Rasul, barulah hidayah masuk ke lubuk hati Khalid, akhirnya masuk Islam. Termasuk juga dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ini pun sebelum masuk Islam. Karena saat Fathu Mekah, Ikrimah ini lari menuju Syam. Kemudian kapalnya diombang-ambing ombak. Kemudian dia pun bernazar, kalau betul Rabb yang diserukan Muhammad itu benar dan dia bisa menyelamatkan dari ombak yang sangat besar yang menghantam kapalnya, maka dia berjanji akan masuk Islam. Rupanya betul, dia pun selamat dan kapalnya tidak jadi karam.
Akhirnya dia pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun rapihnya mereka membuat strategis peperangan untuk melawan Rasul dan para sahabat, tetap saja ada kebocoran intelijen. Nah, salah satunya adalah intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap gerakan musuh. Di sini Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib itu mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan persiapan-persiapan militer mereka. Maka tatkala pasukan ini bergerak, Abbas langsung mengirim surat kilat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara rinci gerakan-gerakan pasukan Quraisy yang akan bergerak ke kota Madinah. Padahal sebenarnya Abbas sendiri ketika itu belum masuk Islam. Tetapi demi perkawanan dan juga kekerabatan dan melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas rela membocorkan penyerangan. Sedikit tentang Abbas ibn Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abbas ibn Abdul Muttalib ini adalah satu dari 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang menemui Rasul dalam kondisi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena paman-paman Rasul banyak, tapi wafat sebelum datang risalah kenabian dan kerasulan. Hanya 4 paman Rasulullah yang mendapati kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan juga Abbas. Yang 2 beriman, yang 2 kafir. Yang 2 beriman maksudnya Hamzah yang dikenal dengan Asadullah, dan juga Abbas ibn Abdul Muttalib yang perawakan serta mukanya mirip dengan Nabi. Sampai ketika di masa kecilnya, karena usianya hanya terpaut, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 2 tahun bersama Nabi, sehingga tidak jauh, sehingga orang menyangka anak kembar Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terpaut 2 tahun saja usianya. Ada yang mengatakan 1 tahun. Dan sama-sama juga sedih karena ditinggal meninggal oleh Abdul Muttalib, karena keduanya kan di dalam pangkuan dan asuhan Abdul Muttalib, baik Nabi ataupun Abbas ini sewaktu kecilnya. Sehingga ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, kakeknya, maka keduanya sangat bersedih karena dua-duanya mengalami keyatiman. Adapun Abbas ketika usia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, tapi Rasul lebih yatim daripada Abbas karena ditinggal ayahnya sewaktu 6 bulan dalam kandungan Aminah. Tapi dua-duanya merasakan sebagai anak yatim. Lah sejak kecil memang Nabi SAW dan Abbas ini walaupun pamannya, itu seolah-olah bukan pamannya, karena kan usianya cuman beda 2 tahun dan dua-duanya suka bermain berdua, sana kemari berdua, makan satu nampan bahasa kitanya, main bersama, sehingga masa kecil tidak bisa dilupakan setelah dewasa. Makanya saat kemudian terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana Nabi SAW ketika itu hendak diboyong oleh orang-orang Ansor, diajak ke Madinah untuk tinggal di sana. Maka saat pembaiatan yang kedua, Abbas ibn Abdul Muttalib ketika itu hadir di situ, padahal dia masih kafir, untuk melindungi Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia membela Rasul seolah-olah mengatakan kepada orang-orang Ansar bahwa Muhammad ini saudaraku di sini, dihormati kaumnya. Jangan kira setelah kemudian kalian bawa dia, kalian boleh menghinakannya, kalian boleh merendahkannya, karena dia di hadapan kami dan kabilah kami adalah orang mulia. Maksudnya Abbas ini menitipkan baik-baik kepada orang-orang Ansar kalaupun Nabi SAW mau hijrah ke kota Madinah. Padahal sekali lagi ketika itu Abbas masih kafir, tapi pembelaan kepada Nabi SAW sudah tampak seolah-olah dia masuk Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat pertempuran Badar, Abbas ini kan masih kafir, maka dia salah satu orang yang oleh Nabi SAW dilarang untuk dibunuh. Karena kan Abbas dengan Abul Bukhturi itu dua orang yang dipaksa terlibat oleh Abu Jahal untuk menjadi pasukan perang dalam Badar. Walaupun Abbas ketika itu bagian konsumsi, memberi makan pasukan. Tapi Nabi SAW mendengar bahwa keterlibatan pamannya yang baik hati kepadanya dalam perang Badar. Makanya ketika Nabi SAW kemudian membariskan pasukan, Rasul mewanti-wanti, kalau kalian berjumpa dalam peperangan dengan dua manusia ini, pertama Abul Bukhturi yang menyelamatkan Nabi SAW dan Bani Hashim dalam pemboikotan selama 3 tahun. Makanya Rasul tidak pernah menghilangkan kebaikan orang, walaupun Abul Bukhturi musyrik, tapi dia pernah berjasa, sehingga jasanya menjadikan pemboikot, di mana 3 tahun itu sulit untuk makan karena pasokan diberhentikan. Abul Bukhturi inilah akhirnya pemboikotan selama 3 tahun dengan kebaikan yang berlipat ganda, itu namanya wafa. Miliki seorang muslim, jangan meremehkan kebaikan orang walaupun akhlak wafa yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Abbas pamanku, jangan kalian bunuh. Makanya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun akhirnya ketika Nabi SAW memberikan kebijakan dengan tebusan uang sekian dan sekian, tentu untuk menambah pembenaran. Saya tidak punya uang untuk menebus diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, bagaimana uangmu yang kau titipkan kepada istrimu Ummu Fadl? Maka Nabi SAW mengatakan, begini saja, akan aku bebaskan kamu, tapi uang tebusan yang harusnya kau tebus untukmu, bagi-bagikan kepada ketiga anakmu. Dari situlah tercengang Abbas, kenapa Nabi SAW baik sekali kepada dia. Justru uang tebusannya suruh dibagi ketiga anaknya. Maka Abbas pun kemudian dipulangkan oleh Nabi SAW tanpa tebusan. Justru tebusannya untuk warisan anak-anaknya. Lah ketika kemudian sampai di kota Mekah, kebetulan yang menangkap Abbas ini kan namanya Abu Yusr. Abu Yusr ini orangnya ramping, kurus, ya. Sementara Abbas ini kan orangnya besar. Seandainya Abbas mau bertarung dengan jantan, tinggal dilipat saja itu yang menangkapnya. Makanya anak-anaknya bertanya, siapa yang menangkapmu? Kenapa kau jadi tawanan? Kata Abbas, yang menangkapku Abu Yusr. Mereka tahu siapa Abu Yusr, orangnya ya bahasa kitanya ceking gitu ya. Seandainya kau lipat, kau masukkan ke pesak bajumu pun bisa, katanya. Kenapa kau bisa kalah sama dia? Disitulah Abbas menceritakan, bukan masalah itu, kayaknya mereka mendapatkan pertolongan dari alam gaib, katanya. Maksudnya para malaikat. Aku tidak bisa mengalahkannya, katanya. Makanya aku tertawan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan para malaikat sejumlah 5.000. Para malaikat langsung dipimpin Jibril, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Anfal. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abbas ini juga dalam pertempuran Uhud sangat berjasa di sini.
walaupun di atas kekafirannya, karena melihat pertemanan semasa kecil, kekerabatan, akhlak Rasul, kebaikan Rasul membebaskan dia dalam tawanan, karena dia juga memang dalam peperangan itu juga bukan orang yang sukarela, tapi dipaksa ikut dan diancam kalau tidak ikut. Makanya melihat hal itulah kemudian ketika Abbas melihat pasukan yang sangat besar yang disiapkan Abi Sufyan dan gerombolannya, maka dia kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pasukan di sebanyak ini menyerbu kota Madinah, apa jadinya? Makanya secepat mungkin Abbas ini akhirnya menyiapkan surat kilat. Kalau bisa surat ini sampai dulu sebelum pasukan Quraisy sampai ke kota Madinah. Dan qadarullah memang surat itu lebih kilat dibandingkan pasukan, lebih sampai ke tangan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW lebih bisa persiapan lagi. Karena ini kan saking habis-habisan peperangannya, sehingga membuat warga Madinah mencekam sampai mereka susah tidur. Kebanyakan anak-anak muda memegang senjata, dikhawatirkan ada serangan mendadak, karena mereka sudah tahu jumlah pasukannya dan persiapannya yang matang luar biasa untuk menyerbu kota Madinah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abbas sendiri sejak kecil memang sudah dimuliakan bangsa Arab. Bahkan ketika ayahnya meninggal dunia dan usianya 10 tahun, dia dijadikan oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk memimpin siqayatul haji, memberi minum jemaah haji. Padahal masih 10 tahun tuh. Pokoknya dia disuruh untuk memimpin orang-orang memberi minum jemaah haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah khusus kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Apakah kalian akan menyamakan orang-orang yang memberi minum jemaah haji dan yang memakmurkan Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Tentu tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini turun kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Karena Abbas sejak kecil itu diemban oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menjadi pemberi minum jemaah haji, dan itu kemuliaan. Memberi minum jemaah haji itu sebuah kemuliaan dan sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Abbas ibn Abdul Muttalib, setelah ada yang mengatakan setelah 20 tahun dia belum dapat hidayah, karena Islamnya Abbas ini memang menjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Islamnya Abbas ini setelah perang Khaybar. Perang Khaybar maksudnya ketika Nabi SAW memerangi Yahudi keempat kalinya, dan itu peperangan terakhir yang dilakukan Rasul melawan orang-orang Yahudi di perang Khaybar. Disitulah Abbas masuk Islam, tetapi masih tinggal di Mekah dan menyembunyikan keislamannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Abbas ini masuk Islam setelah 20 tahun lamanya tidak dapat hidayah. Jadi satu hari dia ngobrol dengan istrinya Ummu Fadl. Dia mengatakan, ya Ummu Fadl, bagaimana kalau seandainya kita masuk Islam saja? Aku lihat agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lurus dengan akhlaknya, dengan kebaikannya, dengan tutur katanya, dan begitu seterusnya, dipuji habis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan istrinya. Kenapa kita tidak masuk Islam? Nah, rupanya istrinya setuju. Akhirnya kemudian Abbas dengan istrinya berangkat dari Mekah menuju Madinah. Qadarullah, di tengah jalan ada iring-iringan pasukan dari kota Madinah menuju Mekah. Rupanya Nabi SAW sudah mempersiapkan pasukan raksasa untuk menyerbu kota Mekah.
untuk membebaskan kota Mekah. Lah ketemu di jalan. Sehingga Nabi SAW ketika dihabarkan bahwa Abbas dan juga istrinya ada di jalan menuju kota Madinah, maka Rasul menemuinya. Kemudian bertanya, apa yang membuat engkau ingin datang ke kota Madinah? Maka Abbas mengatakan, sesungguhnya aku tidak menutup-nutupi lagi maksudku. Aku hanya ingin datang menemuimu dan ingin masuk ke dalam agamamu. Maka Nabi SAW dengan senang sambil terharu dan menangis, akhirnya menerima keislaman keduanya. Sejak itulah maka Abbas resmi masuk Islam. Jadi ada yang mengatakan setelah Khaybar, ada yang mengatakan ketika akan ada penyerangan pembebasan kota Mekah. Maka keduanya kemudian masuk Islam. Lah setelah masuk Islamnya Abbas ini, tentu Nabi SAW senang, bagaimanapun itu teman dekat dia sejak kecil, termasuk juga pamannya sendiri kan itu ya. Dan banyak membantu, walaupun di atas kekafirannya Abbas ini di perang Uhud tadi saya sudah jelaskan, dia yang membocorkan informasi penyerbuan yang akan dilakukan orang-orang Quraisy menuju kota Madinah, sehingga Rasul punya gambaran. Ya. Artinya di sini melihat kesungguhan Abbas ingin masuk Islam itu luar biasa. Makanya Rasul terharu dan menangis karena pamannya dapat hidayah. Makanya setiap peperangan setelah itu, maka Abbas tidak pernah tampil sendiri. Maka dia akan terus membela Nabi SAW dalam setiap peperangannya. Walaupun kebersamaan dia dengan Rasul kan tidak lama, karena habis 3 tahun Rasul meninggal. Ya. Seperti dalam perang Hunain, Abbas itu senantiasa menjaga Rasul di samping Rasul, sampai membela-bela Rasul SAW dan siap menyerahkan nyawanya dalam peperangan Hunain. Bahkan dalam perang Tabuk yang disebut dengan Jaisul Usra, ya, maksudnya pasukan yang kesulitan dana, Abbas datang dengan segepok uang diberikan kepada Nabi SAW untuk modal peperangan. Jadi setelah masuk Islam, bahasa kitanya totalitas lah gitu ya Abbas itu. Mau tenaganya, mau waktunya, mau hartanya, mau keluarganya, betul-betul diinvestasikan ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah Nabi SAW meninggal dunia, memang Abbas ini sangat dimuliakan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena tahu Abbas adalah salah satu atau satu-satunya paman Rasul yang hidup setelah Nabi meninggal, karena Hamzah kan meninggal di perang Uhud, sementara Abu Thalib pun mati kafir, Abu Lahab apalagi memusuhi Islam. Makanya dia satu-satunya paman yang masih hidup. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu sangat memuliakan Abbas ini, dan bentuk kemuliaannya terlihat ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi paceklik hebat, tidak turun hujan, ya, paceklik bertahun-tahun sehingga hampir kelaparan, ternak hampir pada mati, manusia pun sudah banyak kelaparan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkehendak untuk melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan, ya. Lah ketika itu kemudian Umar radhiyallahu anhu meminta Abbas ibn Abdul Muttalib untuk memimpin salat istisqa ini. Kenapa? Karena ikraman di ahli bait, memuliakan ahli bait Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas, wahai paman Rasulullah, bimbinglah kami, pimpinlah kami untuk meminta hujan. Akhirnya Abbas pun setuju. Di sampingnya ada Ali, kemudian ada Hasan dan Husain, dan di belakangnya jamaah kaum muslimin dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Mulailah Abbas mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa minta hujan. Selang dari doanya Abbas ibn Abdul Muttalib, maka tiba-tiba hujan deras. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa tawassul itu dibolehkan kalau kepada orang yang hidup dan dia saleh, bukan kepada orang yang mati sekalipun saleh. Karena kalau itu yang dilakukan, tentu para sahabat tidak akan datang kepada Abbas, tapi datang ke kuburan Nabi. Tapi mereka tidak datang ke kuburan Nabi untuk meminta hujan, justru meminta kepada Abbas paman Nabi SAW untuk memimpin salat istisqa, ya, dan berhasil. Allah Subhanahu wa taala kabulkan
doanya Abbas dan kaum muslimin, akhirnya hujan pun turun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wafatnya Abbas ibn Abdul Muttalib, ada yang mengatakan bahwa di akhir hayatnya Abbas ini mengalami kebutaan karena sudah tua. Bahkan hartanya pernah menghabiskan 70 budak dimerdekakannya. Dengan hartanya 70 budak dimerdekakan sebelum wafatnya. Jadi sebelum datang wafatnya, dia pun memerdekakan banyak budak. Seolah-olah Abbas ini hendak mengajarkan kepada kita, kalau bisa sebelum wafat itu perbanyak sedekah. Karena orang-orang yang meninggal dunia, mereka berangan-angan ingin hidup kembali ke dunia, dan angan-angan yang pertama yang mereka angankan ingin bersedekah. Sebagaimana Allah mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka penduduk kubur ini mereka mengatakan, kalaulah kami dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat, maka kami akan bersedekah dan menjadi orang baik. Menunjukkan di sini bagaimana Abbas mengajarkan kepada kita sebelum wafatnya, dia bersedekah dengan memerdekakan 70 budak. Baru setelah itu beliau meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 bulan Rajab tahun ke-32 Hijriah di usia 88 tahun. Artinya usianya panjang ya, sampai 88 tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau wafat dan beliau dikubur di Baqi, maksudnya kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikubur di Baqi Gharqad. Ada yang mengatakan beliau dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah anaknya serta saudara-saudaranya Utsam, Ubaidillah dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang menjadi imam salatnya. Kemudian setelah itu dibawa jasadnya ke Baqi Gharqad dan dia pun dikuburkan di sana. Ya, dan ini memang sahabat Abbas ibn Abdul Muttalib di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, sekaligus paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk ahlu bait, dan para sahabat sangat memuliakan ahlu bait. Dan tentu di mata kita Abbas juga adalah seorang sahabat yang mulia yang wajib kita doakan dengan radhiyallahu an wa radu'an. Nah di sini dalam intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika menangkap gerakan musuh, lah Abbas ibn Abdul Muttalib mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan persiapan militer mereka. Maka tatkala pasukan ini bergerak, Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara rinci perihal pasukan Quraisy. Karena bagaimanapun kalau sampai ketahuan bahwa Abbas ini membocorkan, kan nyawa taruhannya. Karena membocorkan rahasia kan ini pengkhianat. Ya, tapi Abbas rela mempertaruhkan nyawanya walaupun di atas kekafirannya untuk menyelamatkan Rasul dan pasukannya. Lah utusan Al-Abbas bergegas menyampaikan surat itu dan berjalan dengan cepat, bahkan ia menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah yang berjarak 500 km hanya dalam waktu 3 hari saja sudah tembus. Ya kalau sekarang tidak 8 jam saja atau 7 jam sudah bisa ya. Dulu kan belum ada mobil ya. Artinya 3 hari itu berarti secepat apa tuh kudanya melintas. Ibu saja kalau yang pernah umroh kan tahu perjalanan Mekah Madinah seperti apa. Pebukitan. Ya kalau sekarang sudah ada aspal enak. Zaman dulu mana ada bukit, padang pasir dan yang begitu seterusnya. Selanjutnya menyampaikan surat itu kepada Rasul yang ketika itu berada di Masjid Quba. Surat itu dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab ini adalah pakar Quran, di mana satu-satunya nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan satu surat lewat lisan Nabi. Jadi saat di masjid, maka Nabi SAW ketika pulang atau hendak selesai dari sholat, kemudian menghadang di pintu masjid, kemudian mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, ya, tahukah kamu surat yang paling afdol atau ayat yang paling afdol dalam Quran itu? Kata Ubay, saya tidak tahu. Rasul kemudian bertanya lagi sampai 3 kali, baru Ubay mengatakan ayat kursi. Maka Rasul mendoakan tentang pengetahuan yang luar biasa dari Ubay ibn Ka'ab ini. Bahkan lebih daripada itu, Rasul pernah mengatakan, wahai Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan Quran kepadamu. Bayangkan, Allah memerintahkan Rasul untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay. Jadi Allah langsung yang merintahkannya, menyebut-nyebut namanya. Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Ubay, Allah merintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah di dalam juz amma, ya, surah yang pendek, lam yakunil ladzina kafaru, surah apa itu? Al-Bayyinah. Ya, jadi sehingga ketika Ubay mendengar, menangis dia. Kok bisa-bisanya Allah memerintahkan Rasul untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay? Maka Ubay pun mengatakan, dan sambil menangis dia mengatakan, as-sammanillahu ya Rasulullah, apakah Allah menyebut-nyebut nama aku wahai Rasul? Kata Rasul, tentu. Makin nangis lagi Ubay, saking bahagianya. Kok bisa sahabat seperti dia namanya disebut-sebut oleh Allah, padahal di sana ada Abu Bakar, kenapa tidak disebut-sebut? Di sana ada Umar, kenapa tidak disebut-sebut? Di sana ada Utsman, di sana ada Ali, kenapa tidak disebut-sebut? Kenapa dia pula yang disebut-sebut? Ya, karena masing-masing orang itu kan punya keunggulan sendiri-sendiri dalam beribadah. Lah salah satunya Ubay, dia adalah pakarnya Quran yang direkomendasikan Rasul, siapapun yang mengambil Quran maka ambillah ke salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Lah surat itu dibacakan oleh Nabi SAW oleh Ubay ibn Ka'ab kepada Nabi SAW, lalu beliau memintanya merahasiakan isinya, jangan sampai orang tahu, sebab kalau bocor makin masalah. Kemudian beliau pulang dengan cepat ke Madinah dan bertukar pikiran dengan para pemuka Muhajirin dan Ansar. Maka setelah itu mereka pun siap menghadapi orang-orang Mekah, bukan di kota Madinah tetapi di Uhud. Sebab kalau di kota Madinah riskan, kalau pasukan Mekah masuk, yang mati bukan pasukan saja, bisa masyarakat Madinah pun terkena imbasnya. Lah itu tidak lain dan bukan karena informasi yang penting yang dikirim oleh Abbas. Kalau tidak, tiba-tiba mereka datang mendadak, kan madaratnya lebih besar. Tapi dengan adanya surat yang memberitahu tentang pasukan Quraisy dan pergerakannya, makanya Rasul juga sedikit banyak mempersiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Quraisy di Uhud. Ya, wallahu alam. Saya kira ini dulu sedikit-sedikit saja. Ya. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.